Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari para pemuda yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 9 Agustus 2024, saya Pendeta Jenny hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami memuji-Mu karena kuasa-Mu yang tak terbatas dan kasih-Mu yang sempurna dicurahkan atas kami, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun kembali menikmati hari yang baru. Kami membuka hati bagi kehadiran-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah menyertai kita, dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Untuk merenungkan firman ini kita dibantu dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah janji Tuhan bagi orang yang setia dan sungguh-sungguh melayaninya? Kepada orang-orang yang setia dan tekun melayaninya, Tuhan Yesus memberikan janji penyertaan dan perlindungan, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya orang percaya. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-10 merupakan sebuah janji yang luar biasa dari Allah kepada Paulus dan juga kepada seluruh umatnya. Paulus adalah seorang pelayan yang sedang menjalankan misi penginjilan di kota Korintus. Dalam konteks saat itu, Paulus sedang menghadapi berbagai tantangan dan bahaya. Namun, Tuhan memberikan jaminan yang begitu kuat. Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Apa arti Allah menyertai kita? Ketika Allah mengatakan bahwa Ia menyertai kita, ini bukan sekedar kehadiran yang abstrak, melainkan kehadiran yang nyata dalam kehidupan kita. Allah ada dan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Allah bukan hanya sekedar hadir, tetapi kehadirannya dalam hidup kita memberi perlindungan dari segala bahaya yang mengancam. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu siap untuk menjaga dan memelihara kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu dikuasai dengan rasa takut, sebab meskipun musuh kita berbahaya dan dapat menyerang kita, tetapi kehadiran Allah yang menyertai kita akan selalu memberikan kekuatan dan keberanian yang kita butuhkan untuk menghadapi segala rintangan. Ayat ini juga mengungkapkan bahwa meskipun Paulus merasa sendirian, sebenarnya ada banyak umat Allah yang lain di kota itu. Kita tidak pernah benar-benar sendirian karena kita memiliki komunitas iman yang saling mendukung. Allah memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kehadirannya dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, salah satunya melalui komunitas orang percaya yang Ia berikan untuk mendukung kita dalam situasi yang sulit. Kisah Para Rasul 18 ayat 10 ini adalah sebuah pengingat yang indah bahwa Allah selalu bersama kita. Janjinya adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi segala tantangan hidup.
Mari kita terus mempercayai dan mengandalkan Allah dalam setiap langkah kita. Berdasarkan renungan firman Tuhan hari ini, kita menemukan kebenaran penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan biarkan diri kita dikuasai rasa takut. Sama seperti Paulus, kita sering kali dihadapkan pada berbagai ketakutan dan kecemasan. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut. Yang kedua, kita harus terus melangkah maju. Janji Allah ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus maju dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sekalipun menghadapi tantangan. Yang ketiga, kita harus mencari komunitas. Seperti Paulus yang menemukan umat Allah di Korintus, kita juga perlu mencari komunitas iman yang dapat memberikan dukungan dan penghiburan. Dan yang keempat, kita harus tetap percaya pada janji Allah. Kita harus belajar untuk percaya sepenuhnya pada janji Allah. Iman yang teguh akan membawa kita melewati segala kesulitan. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada sesama supaya mereka memahami dan mengalami penyertaan Allah senantiasa. Amin. Kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas janji-Mu yang indah bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tolonglah kami untuk semakin percaya padamu dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk terus maju dalam menjalankan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya iman kita semakin bertumbuh dan penyertaan Tuhan menyertai dan memberkati seluruh aktivitas Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini.